tadi terputus, kita lanjutkan ya. Uh, Tadi dari multikolonialitas udah tahu, heteroskedastisitas, kemudian autokorelasi. Jadi secara bersama-sama itu bagaimana pengaruh antara X1 harga iklan dan X2 jumlah penjualan barang terhadap misalnya tadi pendapatan Y. Nah, gitu ya. Kemudian estimasi permintaan dengan analisis regresi, yaitu tadi apabila ada permintaan barang, yaitu kemudian ada permintaan barang itu X2, katakan iklan itu X1. Nah, kemudian berapa setiap satu periodenya, misalnya satu periode hari ini, hari esok, kemudian terus begitu dibuatlah satu tabel-tabel kolom sehingga terdapatlah 30 hari, katakan 30 hari antara perbandingan antara X1 iklan, biaya iklan X1, kemudian biaya jumlah penjualan berapa. Nah, nanti dihubungkan dengan alat uji regresinya, itu terdapatlah penjualan ya, terdapatlah pendapatan Y kan. Nah, kemudian estimasi permintaan dengan analisis regresi tadi ya, itu ya, mungkin ada satu model ya, model data yang dibuat seperti tadi, menjadikan persamaan Y sama dengan A konstanta. Nah, A konstanta ini adalah titik awal di mana nanti nilai A konstanta itu adalah nilai awal yang pada titik angka regresinya, sehingga X1 itu adalah menentukan biaya iklan atau biaya promosi hari-harinya berapa sampai dengan 30 hari, kemudian ditambah dengan X2-nya adalah jumlah penjualan. Nah, nanti ketemu dia di situ berapa sebenarnya pendapatan Y1 hari ini, Y2 hari esok, sampai dengan akumulasi secara keseluruhan secara 30 hari. Mengestimasi permintaan ekspor dan impor Amerika Serikat. Nah, ini ada satu kasus misalnya elastisitas pendapatan harga dan ekspor impor di dunia nyata, kemudian komoditas impor dan ekspor utama Amerika Serikat. Nah, ini partner dagang utama. Nah, ini bisa dibuka di web. Kalau Anda ingin mengetik ini, Anda bisa latihan melihat bagaimana perbandingan antara pendapatan dengan harga atas ekspor dan impor. Nah, ini berarti pendapatan itu Y, harga itu X, dan ekspor impor itu adalah X1, X2, dan X3 ya. Harga X1, X2, X3, X1 harga, ekspor X2, X3 adalah impor. Ini kalau komoditas impor dan ekspor utama Amerika Serikat tuh bagaimana, itu adalah X2 dan X3. Partner dagang utama misalnya di Amerika Serikat tuh Y, kemudian partner dagang itu adalah misalnya Indonesia X1, Thailand X2, kemudian Vietnam X3, kemudian Cina X4. Nah, itu merupakan suatu modelnya. Nah, kalau eksportir internasional utama Amerika Serikat, nah Amerika Serikat Y, kemudian eksportir internasionalnya terdiri negara-negara mana saja, itu X1, X2, X3, misalnya Turki, Yaman, kemudian Saudi Arabia, kemudian daerah Eropa misalnya ini. Itu begitu ya. Jadi itu mengestimasi permintaan ekspor impor kalau diumpamakan itu negara Amerika Serikat ya. Kemudian bab 5 peramalan permintaan. Ini permintaan itu bisa diramalkan dengan tujuan untuk peramalan ekonomi, itu dengan cara statistik tadi, yaitu risikonya, mengurangi risiko. Gunanya itu adalah untuk mengurangi daripada risiko ya, risiko daripada ini. Nah, tujuan peramalan itu untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian ini adalah yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan jangka perencanaan jangka panjang. Begitu negara kita juga begitu. Negara kita juga melakukan estimasi di dalam anggaran. Kemudian peramalan permintaan itu teknik survei. Nah, ini bisa melakukan dengan survei, jejak pendapat, ataupun mendapatkan perspektif luar negeri seperti apa ya. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan permintaan peramalan itu perlu adanya pertimbangan-pertimbangan. Nah, selain daripada kita menggunakan rumus statistik tadi, juga menggunakan teknik lain. Metode peramalan
mana yang dipilih oleh suatu perusahaan bergantung pada ini, misalnya ada biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan, yang jangka waktu dalam pembuatan keputusan, periode waktu peramalan jangka pendek dan jangka panjang, tingkat akurasi yang dikehendaki, kualitas dan ketersediaan dana tingkat. Nah, ini semuanya ada kaitan dengan keterbatasan daripada teknik peramalan. Kalau teknik survei yaitu survei Departemen Perdagangan, dan jadi dilakukan oleh satu departemen. Nah, itu. Kemudian jejak pendapat itu dengan melakukan survei ke lapangan terhadap pendapat-pendapat para pakar. Kemudian ada beberapa teknik jejak pendapat lainnya, yaitu dengan jejak pendapat eksekutif, yaitu para pengusaha. Kemudian jejak pendapat tenaga penjual. Kemudian jejak pendapat tentang keinginan konsumen, yaitu kepada konsumen. Untuk analisis deret waktu, yaitu mengapa kebanyakan data deret waktu berfluktuasi dan bagaimana menggunakan informasi ini untuk meramalkan nilai-nilai deret waktu. Deret waktu ini biasanya berdasarkan deret hitung dan deret ukur. Nah, itulah tadi yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Itu untuk menghitung jumlah produksi dan jumlah penduduk. Sebab terjadinya fluktuasi yaitu adanya tren sekuler. Tren artinya tren itu meningkat, berfluktuasi itu artinya menaik dan menurun. Variasi antara musiman itu terjadi, misalnya sensasional varian ini seperti terjadi pada negara-negara yang memiliki iklim 4 iklim. Ada musim hujan, ada musim salju, musim gugur, musim dingin, musim musim semi, nah itu ya, musim panas ya. Itu juga ada pengaruh daripada pengukuran. Proyeksi tren itu begitu paling sederhananya dari analis deret waktu adalah memproyeksi tren mana, lalu dengan meletakkan suatu garis harus pada data, baik secara visual atau lebih persis lagi dengan analisis. Nah, inilah gunanya untuk memproyeksi tren tadi, yaitu dengan analisis regresi tadi. Nah, inilah yang dimaksud dalam proyeksi sederhana dalam tren sederhana analisis deret ya. Jadi kemudian variasi musiman ini biasanya dengan mempertimbangkan keterkaitan variasi musiman tadi yang ada beberapa musim dengan menggunakan rasio tadi sama ya, dengan menggunakan variasi dummy. Dummy ini adalah variasi yang tersembunyi, artinya sesuatu yang tidak bisa diukur tapi dia dapat mempengaruhi. Kemudian melakukan teknik penghalusan, ini bisa dibaca nih, yaitu smoothing, teknik penghalusan dari waktu dan dari itu dengan rata-rata nilai yang lalu. Jadi kalau dengan melakukan kalau dia datanya itu tidak sempurna, artinya ada yang besar ada yang kecil, itu kita melakukan rata-rata, kita ambil semua, berarti nilai rata-rata daripada suatu gejala-gejala kejadian data itu adalah dianggap sama ya. Kalau ada lagi metode-metode barometer, ini bisa dibaca. Kemudian model ekonometrik, yaitu dengan cara teknik peramalan, ini sudah kita ketahui tadi, yaitu dengan cara ada indikator-indikator tren dan varian. Kemudian metode peramalan ekonometrik tadi sudah saya sampaikan tadi dengan persamaan tadi, yaitu persamaan tunggal maupun persamaan berganda tadi ya. Nah, itu gunanya untuk melakukan estimasi. Untuk peramalan input dan output ini gunanya untuk melihat daripada prediksi input bahan baku, kemudian kita bisa melihat output barang yang sudah jadi pada suatu industri ya. Ini biasanya digunakan untuk industri ya. Kemudian berempat menit teori tentang produksi dan estimasi. Nah, ini masuk lagi kepada kaitan terhadap estimasi input output tadi. Itu produksi itu adalah sesuatu yang merujuk yang pada perubahan bentuk dari satu bentuk yang dasar menjadi bentuk yang berbeda lagi. Jadi mungkin dari bahan baku sabut menjadi tali, tali mungkin menjadi
benda, bentuk benda lainnya lagi, apakah pot bunga, apakah menjadi menjadi tempat duduk atau kursi atau meja, atau menjadi jok mobil, atau menjadi kasur dan sebagainya. Fungsi produksi yaitu seperti halnya teori permintaan yang berfokus pada konsep fungsi permintaan, teori produksi yang juga bergerak pada sekitar konsep fungsi produksi. Jadi fungsi produksi ini bisa dilihat juga Y fungsi F terhadap X. Nah itu nanti, jadi X-nya apa saja yang mempengaruhi produksi suatu barang. Itu X-nya adalah inputnya, bahan bakunya, misalnya ada sabut, ada kemudian di situ mesin-mesin, ada tenaga kerja, ada kemudian biaya tetap dan biaya tidak tetap. X-nya ada di situ, Y-nya itu adalah hasil produksi produk barangnya, ya kan. Nah kemudian fungsi produksi dengan satu input, satu variabel, yaitu ya itu untuk yang sederhananya. Nah itu, jadi kita mendapatkan nanti kalau fungsi rata-rata dan untuk margin itu adalah selisih daripada pembiayaan. Nah ini bisa dilihat lagi nantinya. Penggunaan input variabel secara optimum. Nah, ini adalah untuk mengoptimumkan biaya-biaya bahan baku dan tenaga kerja, yaitu dari dua variabel fixed cost dan variable cost, variabel biaya tetap dan variabel tidak tetap, atau variabel yang mengikuti daripada jumlah produksi, maka dia akan menghasilkan suatu produk barang. Ya, itu untuk dioptimalkan, ya. Kemudian fungsi dengan dua input variabel seperti yang saya katakan tadi, ya. Nah, ini sama nih biaya eksplisit, yaitu biaya yang ditanggung, yaitu pengeluaran biaya atau yang ditanggung oleh perusahaan, seperti mempekerjakan tenaga kerja, menyewa, membeli input yang dibutuhkan. Ini termasuk biaya-biaya yang aktual, ya. Kemudian biaya implisit yaitu nilai input yang digunakan dalam perusahaan dalam aktivitas produksi itu sendiri, ya. Kalau itu eksplisit itu dia biaya luaran, kalau ini biaya dalam yang termasuk langsung bersentuhan dengan memproduksi barang tadi. Ya, ini biasanya kalau eksplisit ini dikeluarkan satu kali, kemudian ini implisit biasanya dikeluarkan beberapa kali. Biaya jangka pendek ini udah tahu nih kan, ada fixed cost, itu biaya yang harus dikeluarkan per unit dari satu barang daripada suatu perusahaan. Kemudian ada biaya total, biaya per unit jangka pendek. Kemudian kurva biaya, ini kurva ini ditunjukkan dengan adanya fungsi tadi, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 B3 X3. Nah itu nanti akan membentuk satu kurva. Pengaruh Y1 terhadap X1 bagaimana, pengaruh Y1 terhadap X2 gimana, nanti akan terjadi pada sumbu X dan sumbu Y. Ini ada biaya jangka panjang, ini sama ya, cuma karena dari segi waktunya, mungkin dari segi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. Di situ mungkin ada nanti sampai kepada hal-hal labor turnover atau LCO, ya. Nanti bisa dibaca lagi ukuran pabrik dan skala ekonomis. Jadi semakin besar pabrik itu, semakin besar pula skala ekonomisnya, ya. Kemudian kita di sini bisa melihat beberapa, mungkin ada biaya secara internasional skala ekonomis yang baru, yaitu dengan alasan adalah untuk meminimumkan biaya produksi. Kalau perusahaan kita sudah ekspor impor, kemudian biaya transportasi, biaya pengangkutan barang, biaya mengirim barang, nah itu semuanya masuk dalam kajian minimalisasi biaya secara internasional dan skala ekonomi baru. Nah, dunia sekarang dengan adanya internet dan online ini, daring ini, maka orang akan memperkecil daripada biaya operasional dan mempermudah daripada biaya informasi. Jadi yang biaya informasi ini meningkat, kemudian biaya yang lain bisa ditekan. Biaya promosi juga bisa ditekan karena dengan media online ini kita bisa lebih murah mempromosikan barang kita. Manajemen logistik atau penawaran rantai ini biasanya merujuk pada penggabungan di antara tingkat corporate. Ini juga untuk mengurangi daripada biaya promosi. Ya, fungsi pembelian,
ya, fungsi transportasi, pergudangan, distribusi, ini semua bisa dibuatkan dari sistem berantai daripada chains ataupun rantai daripada produksi barang itu, sehingga di situ ada beberapa biaya-biaya yang terimplisit dalam untuk memproduksi barang. Misalnya ada biaya transportasi, kemudian masuk ke gudang, kemudian masuk dari gudang biaya gudangnya berapa, sewa gudang, distribusi barangnya kepada masyarakat, nanti diambil lagi biaya distribusi, sampai dengan biaya pelayanan konsumen pada saat mau penjualan dan purna jual. Oke ya. Kemudian ini semuanya bisa dibaca, dan ini sudah jelas. Sampai terakhir Bapak sampaikan di sini yang ketiga, yaitu meningkat. Ini sebuah kesimpulan yang baru nih kan, bahwa dengan meningkatnya kecenderungan menuju ke globalisasi produksi barang tadi ya, ini mungkin sudah dirasakan pada saat ini, seperti kita berbelanja online, kemudian dan distribusi dunia saat ini dengan produksi ataupun dengan jasa, distribusi, pemasaran, dan aktivitas keuangan perusahaan utama dunia yang tersebar di seluruh dunia, maka kebutuhan manajemen logistik menjadi lebih penting dan menguntungkan. Nah, ini artinya apa? Artinya gudang itu semakin lama semakin dibutuhkan untuk menumpuk barang dan sekaligus mendistribusikan barang. Jadi orang memproduksi barang tanpa memperhitungkan logistik untuk menumpuk barang itu mustahil, karena produksi barang semakin banyak, sementara pendistribusian juga harus semakin banyak. Jadi bisnis logistik ke depan itu lebih menjanjikan karena orang sudah mulai menghitung efisiensi ya. Demikian rasanya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat ya bagi kita semua. Demikian dulu yang Bapak sampaikan, agar dapat menjadi perhatian kita bersama ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.